bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik dan sehat dan bahagia. Ya, mohon izin Bapak, kedatangan saya ke sini ingin mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan kalau kita itu melihat itu dari berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang ingin menanyakan, mungkin ada kasus-kasus yang Bapak pernah alami di sekolah, bagaimana caranya menyelesaikannya? Bisa Bapak bantu saya? Ya, dengan senang hati ya, khusus untuk pengambilan keputusan kita khususnya di SMK PGRI 2 Gianyar. Saya memiliki tim atau memiliki teman, itu ada yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama itu ada dari perwakilan yayasan, selanjutnya ada dari Waka, sekaligus senior-senior yang bisa membantu memberikan solusi sehingga saya tidak menyelesaikannya secara sendiri. Ya, nah seperti itu pemaparannya sedikit tadi. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak bisa jawab dan berkaitan apa yang Bapak bilang tadi. Ada 8 pertanyaan Bapak. Mohon bantuannya biar bisa menyelesaikan tugas saya di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang harus kita itu sebagai calon guru mewawancarai kepala sekolah. Untuk pertanyaan berkaitan dengan apa yang sampaikan tadi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin ada beberapa kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit menyikapinya dengan cara apa? Menyikapinya dengan mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, akan masuk ke permasalahan etika. Ya, kalau yang tadi analisis, tentunya saya mengadakan pendekatan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya mengidentifikasi apa sih permasalahannya tersebut. Selanjutnya kita bicarakan dengan tim yang saya sampaikan tadi. Berarti yang termasuk kasus tersebut itu dilema etika ya Bapak? Ya, dilema etika. Karena mungkin dalam Bapak memberikan penjelasan itu harus banyak pertimbangan ya, seperti itu ya Bapak ya. Nah, menurut yang Bapak sampaikan tentang dilema etika itu ada pertanyaan lagi Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan Pak Budi ya? Pak Budi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi itu kalau kita itu memberikan sebuah keputusan pastinya dilema sekali ya Bapak ya, antara benar dan benar, tapi dari satu sisi itu perbuatan yang salah. Tapi kalau kita mengiyakan itu benar, itu padahal itu salah, kan seperti itu ya. Kalau itu dilema ya Bapak ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya untuk mengambil keputusan tersebut melakukan dengan musyawarah dengan tim yang ada. Selanjutnya tentunya keputusan tersebut akan dari satu sisi ya, bagi ada yang kadang-kadang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang memang tidak puas dengan keputusan tersebut. Intinya keputusan itu berdasarkan analisis dari permasalahan yang terjadi ya, untuk solusinya misalnya berkaitan dengan siswa ataupun guru seperti itu. Ya. Nah, melalui apa yang Bapak sampaikan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kasus-kasus yang pernah dialami di sekolah? Maaf, bisa diulangi? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Budi lakukan selama ini untuk menyikapi kasus tersebut yang Bapak sampaikan yang berkaitan dengan dilema etika? Langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi permasalahannya. Selanjutnya saya meminta pertimbangan dari teman-teman, ya, selanjutnya dari tim tersebut untuk solusi ataupun jalan keluarnya seperti apa. Karena kita melalui musyawarah, tentunya
berdasarkan keputusan kita bersama. Misalnya untuk keputusan bersama yang memang yang terbaik dari yang kita ambil seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Nah, berkaitan dengan itu, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Budi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Yang mungkin tadi yang lihat Bapak itu efektifnya apa? Musyawarah kan? Ya, Seperti itu. musyawarah. Bisa dijelaskan Bapak? Mungkin langkah-langkahnya atau yang hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut saya dengan saya sendiri tentunya mendapatkan masukan dari tim tersebut, ya, dari masukan tersebut ya saya analisis mana yang memang sesuai dan memang tidak merugikan atau merugikan dari salah satu pihak. Kita ambil di jalan tengahnya biar sama-sama menerima keputusan kita biar bisa diterima secara bersama-sama. Ya, baik sekali ya. Pastinya kita itu harus ada pertimbangan sebelum mengambil keputusan ya pastinya. Nah, di sini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Budi langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk mungkin dalam bentuk apapun atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan pada saat dalam pengambilan keputusan menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Saya menyelesaikan permasalahan tergantung dari permasalahan tersebut. Apakah harus selesai di hari itu, apakah memang bisa kita lakukan dalam waktu yang lama. Kalau memang dalam waktu yang singkat, keputusan hari itu harus selesaikan, saya harus tentukan keputusan tersebut ya secara sendiri lebih dahulu. Kalau memang yang bersifat sedikit lama atau ada waktu, saya mengumpulkan teman-teman atau yang tim tersebut, kita bicarakan. Setelah bicarakan dengan tim, nanti kita kumpulkan secara bersama dengan yang ada masalah tersebut, kita sampaikan melalui musyawarah tersebut. Karena memang kita misalnya ada 3, yang pertama saya sendiri yang mengidentifikasi, selanjutnya kita kumpul dengan dengan waka, dengan teman-teman humas, selanjutnya setelah orang tua juga. Kalau memang itu berkaitan dengan siswa, selanjutnya baru kita sampaikan ke siswa atau orang tua. Oh, berarti dalam tidak terjadwal ya Bapak ya, pasti mungkin harus selesai kasus itu hari ini harus diselesaikan, tapi tidak dengan pendapat kita atau masukan kita sendiri atau keputusan kita sendiri. Harus mengajak teman-teman atau anggota yang ada di sekolah, misalnya waka, humas, dan juga panggilan orang tua yang anaknya itu bermasalah seperti itu ya Bapak ya. Iya, terima kasih Bapak. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti apa yang Bapak sampaikan tadi? Siapa yang tokoh-tokoh yang berperan di sini? Ya, tentunya ada, saya sangat dibantu oleh senior saya, bukan senior ya, tapi dari pembina ya. Kalau di PGRI itu ada pembina, wakil dari yayasan yang membantu kami khususnya di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yaitu saya memiliki pembina itu yang memang berpengalaman di dunia pendidikan, termasuk juga ada pendiri-pendiri yang memang berperan aktif di dalam pendidikan sekolah tersebut. Ya, ada badan pendiri namanya. Jadi itu yang memberikan mendampingi saya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang paling penting di sini adalah Bapak pembina yang selalu mendampingi saya dalam tugas. Bapak pembinanya memang istilahnya sangat membantu ya Bapak ya dalam menyelesaikan, tapi juga wakil tentunya itu sangat membantu ya, biasa yang dedikasi dan anggota yang ada di sekolah agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa yang memiliki kasus-kasus
yang berkaitan dengan dilema etika yang memang istilahnya rentan kita Rentan itu sekali, mengambil ya. keputusannya antara benar dan keduanya itu benar. Ya, Itu ya Bapak ya. terus kita memiliki pertimbangan khusus atau masukan-masukan dari orang lain. Oh seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ini mengenai apa yang disampaikan tadi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika, kasus dilema etika itu? Ya, tentunya setiap permasalahan pasti ada nilai atau makna yang kita bisa ambil. Yang pertama itu adalah kita mengambil keputusan atau membuat suatu keputusan itu harus berdasarkan pertimbangan atau masukan dari orang lain. Dan sebelum pertimbangan selanjutnya, yang kedua itu adalah tentunya apa yang kita putuskan tentunya ada yang dalam hal ini diuntungkan atau dirugikan, tetapi kita harapkan keputusan tersebut bisa diterima secara adil ataupun bisa diterima dengan perasaan yang lapang dada seperti Oh itu. seperti ya. Pokoknya kita itu harus bisa berlapang dada, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus ada masukan dari orang lain seperti itu ya Pak. Ya baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas Ya. waktunya karena sudah meluangkan waktunya karena agar bisa menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ya, luar biasa dan dedikasinya Ya. menjadi guru penggerak itu luar biasa. Ya, terima kasih. Dirinya pengetahuan ilmu yang didapatkan. Mudah-mudahan sukses dan bisa Ya terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi Pak Dewo. Mohon izin minta waktunya hari ini karena saya itu harus menyelesaikan tugas guru penggeraknya tentang modul 3 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya bisa minta waktunya Iya, Pak bisa, Bu. ya, mohon izin. Iya. Ya. Pak Dewo, bagaimana kabarnya hari ini? Oh baik Ibu, sekarang baik sekali. Ya, Hari ini. sebenarnya pasti banyak kesibukan ya. Pasti. Pasti ya, Iya. sebagai seorang pemimpin pasti setiap hari ada kesibukan. Biarpun tidak mengajar ya Pak Dewo Iya. ya. Nah, di sini dalam saya akan melakukan wawancara dengan Pak Dewo berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Dewo bisa bantu jawab ya Pak Dewo ya. Iya. Nah, di sini yang pertama saya ingin bertanya, selama ini Pak Dewo bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin termasuk kasus bujukan moral? Kalau di sekolah kami di SMK Kertaeksa Ya. itu untuk kasus-kasus seperti ini biasanya kami analisis dulu. Ya, analisis dan melihat-lihat apa yang terjadi. Biasanya itu pembicaraan yang sifatnya yang tidak formal, biasanya pembicaraan tidak biasa, itu bisa kita tangkap apa yang menjadi sebuah dilema-dilema mereka, dan kemudian kita bisa analisis dan menjadikan sebuah masalah dan penyelesaian. Oh begitu ya Pak Dewo ya. Untuk kasus-kasusnya biasanya termasuk dilema etika atau bujukan moral yang biasanya Bapak terima dari mungkin di sekolah? Ya, kebanyakan ada bujukan moral dan juga dilema etikanya, etika dalam penyampaiannya dan juga bujuk-bujukan dan sebagainya. Oh Itu gitu ya. pasti. Nah berkaitan kasus dilema etika ya, kebetulan ini yang memang topik pembahasannya yang kedatangan yang kesini bertemu Pak Dewo. Nah selama ini bagaimana Pak Dewo menjalankan pengambilan keputusan sekolah Pak Dewo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana caranya mengambil keputusan? Yang pertama kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu dan juga melihat apakah yang terjadi sebenarnya. Di sini ada dua kubu, yang dimana kubu ini harus kita pertemukan, kemudian memediasi, kemudian mencari kesimpulan mana yang terbaik, itu yang kita putuskan. Oh berkaitan dengan mempertemukan dua kubu itu menarik sekali ya Pak Dewo ya. Nah dalam mempertemukan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Dewo lakukan selama ini menyelesaikan kasus? Biasanya melakukan pertemuan, memanggil ataupun
biasanya kita ada pembicaraan antara 2 orang ataupun nanti banyak orang. Itu istilahnya kita menyelesaikannya dengan mensosialisasikannya dan menjelaskan yang dimana sebuah miss itu ataupun masalah-masalah itu bisa kita urai, kemudian membuat semuanya mengerti tentang keadaan mereka seperti itu ya. Dilema etika sekali ya, dilema sekali kita sebagai seorang pemimpin. Nah, seperti itu hal-hal apa saja yang selama ini Pak Dewo anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu seperti apa? Yang efektif biasanya komunikasi yang banyak itu. Komunikasi dengan siapa? Dengan orang-orang yang istilahnya mengalami problem-problem tersebut. Komunikasinya lebih intens karena biasanya problem ini terjadi karena sebuah miskomunikasi biasanya belum nyampainya apa yang dimaksud orang tersebut ke tujuannya, sehingga menjadilah sebuah masalah dan juga problem dan menjadi dilema di tubuhnya, di dalam tubuh organisasi itu sendiri. Seperti itu Pak Dewo. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan pasti banyak. Banyak ya. Tantangan seperti banyak. Apa mungkin? Dan kita menyelesaikan atau memutuskan, kita sebagai kepala harus memutuskan itu pasti akan menjadi sebuah dilema dalam diri sendiri dan juga untuk orang lain. Istilahnya kita di sini sangat-sangat berhati-hati untuk menyelesaikan dilema tersebut, di mana kita harus mengambil keputusan dan mendengarkan semua aspirasi yang masuk ke kita tanpa harus menghujat orang itu salah ataupun benar. Dimana kita bisa merangkulnya agar bisa mengambil keputusan dengan baik, tidak merugikan orang lain juga karena kita itu perlu harus bertemu dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut Nah, Pak Dewo, apakah Pak Dewo memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Dewo langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus itu agar bisa mengambil keputusan yang benar atau baik seperti itu? Ada jadwalnya Pak Dewo? Jadwalnya ada. Biasanya bagaimana jadwal yang mungkin Pak Dewo tentukan? Ya, kita melihat dari segi kasusnya juga. Kasusnya ini apakah urgent yang harus segera selesai kita selesaikan. Kalau cepatnya urgent itu harus segera kita ambil keputusannya dengan mengumpulkan semua staf-staf dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, kemudian kita putuskan dengan segera. Ataupun kalau ini tidak secara urgent itu biasanya kita jadwalkan ya, biasanya ada setiap bulan sekali ataupun bulan sekali misalnya seperti itu. Kita ambil di sini. Ya, baik sekali, pasti ada jadwal, tapi tergantung masalahnya apa ya Pak Dewo ya. Kalau harus selesai sekarang, selesaikan sekarang ya tergantung ya. Nah, di sini Pak Dewo mengenai adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dewo dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor ataupun orang-orangnya itu banyak sekali yang mempermudah saya untuk menyelesaikan kasus ini. Terutama di sini adalah di bawah yayasan, orang-orang yayasan tersebutlah yang membantu saya untuk menyelesaikan. Misalnya saya dengan kasus yang ada dilema di sekolah itu akan saya bicarakan dengan pihak yayasan, kemudian akan mendapatkan solusi-solusi di sana dan kemudian disampaikan ke sekolah kembali. Pihak Waka itu masuk pasti ya Pak Dewo ya. Waka Humas kan biasanya itu organisasi yang ada di sekolah ya Pak Dewo pasti membantu ya. Pasti OSIS kadang-kadang bisa juga masuk. OSIS juga, iya. OSIS dan bisa membantu untuk menyelesaikan masalah itu karena aspirasi itu bisa diterima. Baik Pak Dewo, lagi satu saja. Ini pertanyaan mungkin sangat mengganggu ya di sini ya. Maaf sebelumnya. Nah, di sini dari semua hal yang Pak Dewo sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Dewo petik dari pengalaman Pak Dewo dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika? Kalau pengalaman banyak sekali bisa kita jadikan sebuah pengalaman dalam menyelesaikan sebuah dilema etika ini, di mana satu sisi
dalam menyelesaikan masalah dilematika ini ada positifnya untuk kita sendiri dan juga untuk lembaga yang kita pimpin gitu. Dimana dalam penyelesaian dilematika ini yang dampak ke kita adalah kita bisa menemukan solusi-solusi baru dalam masalah-masalah. Kalau kita bicara dilematika, masalahnya itu banyak sekali, sehingga dalam menyelesaikannya itu butuh proses yang tidak cepat ya, dan juga tidak juga terlalu lama, dan kemudian bisa menjadi sebuah solusi-solusi ke depannya. Solusi ke depannya berarti dalam Pak Dewo itu positifnya dalam menyelesaikan sebuah masalah atau pengambilan keputusannya, kita itu harus bisa berkolaborasi menyelesaikan, tidak harus pendapat sendiri yang harus masuk ya, seperti itu Pak Dewo ya. Mudah-mudahan apapun dan tugas Pak Dewo menjadi kepala sekolah di SMK Kertayasa ini bisa terjalin dengan baik, hubungan baik dengan pihak yayasan maupun anggota yang ada di sekolah ini maupun siswa sendiri ya. Terima kasih Pak Dewo. Maaf jika waktunya sudah terbuang karena yang meminta Pak Dewo untuk melakukan wawancara ini. Ya terima kasih Pak